Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Bab, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengangkat tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini bicara tentang kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini pengarang menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 165 dan surah At-Taubah ayat 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengangkat tandingan-tandingan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam At-Taubah 24-nya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya.
Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab ini pengarang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang perbedaan kecintaan kita kaum muslimin kepada Allah dengan kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu maksudnya ibadah dalam kecintaan itu bermacam-macam. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa cinta itu terbagi dua. Ada cinta yang bermanfaat bagi pelakunya dan ada cinta yang membawa madarat bagi pelakunya. Beliau mengatakan fal mahabbatun nafi'atu salasatu anwa'in. Adapun cinta yang bermanfaat itu ada tiga jenis. Mahabbatullahi wa mahabbatun fillahi wa mahabbatun ma yu'inu ala ta'atillah. Pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, cinta yang menolong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiatnya. Adapun kata Imam Ibnul Qayyim, wal mahabbatu dharratu salasatu anwa'in. Sedangkan cinta yang memadaratkan juga ada tiga. Al mahabbatu ma Allah wa mahabbatu ma yubghiduhu ta'ala wa mahabbatu ma taqta'u mahabbatahu ala mahabbatillahi azza wa jalla. Pertama, cinta terhadap pihak lain sebagai tandingan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta terhadap pihak lain sebagai tandingan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang kita baca. Kemudian yang kedua, cinta kepada hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cinta yang memutuskan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang dibenci. Jadi cinta yang dicintai, pertama cinta kepada Allah, cinta karena Allah, dan cinta yang menolong untuk berbuat taat kepada Allah dan meninggalkan maksiatnya. Adapun cinta yang memadaratkanlah cinta terhadap orang lain sebagai tandingan cinta dia kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada hal-hal yang dibenci Allah. Dan yang ketiga, cinta yang memutuskan kecintaan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa minan nas, min di sini tab'id, artinya tidak semua manusia, ada sebagian manusia may yattakhidu min dunillah, ada sebagian manusia, orang-orang yang mengangkat tandingan-tandingan selain daripada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, di mana mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama ketika memberikan penafsiran kepada ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika memahamkan kepada kita tentang makna ayat ini, maksudnya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka juga sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada waktu yang sama mereka pun mencintai tandingan-tandingan selain Allah, sama kecintaannya seperti cintanya mereka kepada Allah. Jadi dalam satu waktu mereka cinta kepada Allah, di waktu yang sama cinta kepada selain Allah. Itu makna may yattakhidhu min dunillahi andadan
yuhibbunahum ka hubbillah. Adapun makna yang kedua, maksudnya ketika orang-orang musyrik itu mereka menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami perbedaannya? Ya. Saya ulang. Al-Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan pertama maknanya. Jadi orang-orang musyrik itu satu sisi mereka mencintai Allah, tapi sisi lain mereka juga mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada selain Allah itu sama. Ini makna yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Tapi ada juga yang memahamkan bukan begitu maknanya. Maknanya orang-orang musyrik itu saat mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu sama seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya sama saja intinya bahwa orang-orang musyrik itu tidak mencintai Allah, titik di situ intinya. Dan sebenarnya juga ketika orang-orang musyrik itu mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cinta mereka itu tidak sepenuhnya. Karena nanti pada hari kiamat yang disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97, orang-orang musyrik itu berkata, "Tallahi in kunna fi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, dahulu kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata, karena kami dahulu ketika di dunia menyamakan kalian berhala-berhala dengan Allah Rabb semesta alam. Jadi mereka orang-orang musyrik di akhirat akan menyesali perbuatan mereka. Tapi kecintaan orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita kembangkan bab ini. Pertanyaan pun muncul. Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, pertanyaan ini tentu harus dijawab. Kenapa saya, Anda atau siapapun yang mendengarkan kajian ini harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena Allah telah menciptakan kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu fi ahsani taqwim, Allah bentuk dalam bentuk yang paling baik. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kemudian membentuk kita dalam bentuk yang baik, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menentukan rizki kita masing-masing. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita melainkan sudah ditentukan rizkinya. Dan apabila kita meninggal dunia, tidak mungkin diwafatkan kecuali disempurnakan rizkinya. Itulah kenapa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita semuanya. Bahkan lebih daripada itu, Allah telah menjadikan kita sebagai umat terbaik, umat yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terbaik, bahkan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Itulah kenapa kita mencintai Allah, karena Allah telah memuliakan kita dan telah menjadikan kita umat terbaik dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita kitab terbaik, telah mengutus kepada kita rasul terbaik, dan juga telah mensyariatkan kepada kita syariat terbaik.
Makanya kita sangat cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada kita sebuah tempat yang penuh dengan nikmat. Yang mata kita tidak pernah memandang nikmat itu, telinga kita tidak pernah mendengar nikmat itu, bahkan otak kita pun tidak terlintas betapa nikmatnya tempat itu. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu telah memberikan akal kepada kita yang membedakan kita dengan binatang. Itulah sebabnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat kita ini putus asa. Sampai-sampai Allah memanggil kita dengan sebutan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Itulah kenapa kita cinta kepada Allah. Allah tidak membuat kita putus asa. Sebesar dosa apapun yang kita lakukan, tetap saja Allah membuka pintu taubatnya. Itulah kenapa kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kepada kita jalan menuju surga. Tinggal kita pilih. Wa hadainahun najdain, kami jadikan dua jalan. Nih jalan ke surga, silahkan lalui. Nih jalan ke neraka, jangan kalian lalui. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga menjelaskan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Itulah kenapa kita harus cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala selalu datang kepada kita dalam sepertiga malam akhir. Yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah menyiapkan pendengarannya, siap mendengar doa-doa kita. Allah telah menyiapkan segala sesuatunya dari permintaan-permintaan yang kita minta di sepertiga malam akhir. Bahkan Allah telah sediakan ampunan bagi orang-orang yang minta ampun di sepertiga malam akhir itu. Allah mengatakan kepada kita, man yad'uni fa astajibana, wa man yas'aluni fa utiya, wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Subhanallah. Itulah kenapa kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap malam Allah turun menawarkan kekuasaannya kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus cinta dengan Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan telah banyak menurunkan rahmatnya kepada kita. Bahkan telah memberikan berkahnya kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Bayangkan, kita ini selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa kita ditutupi aibnya oleh Allah. Bahkan kalau kita minta ampun, Allah pasti ampuni. Betapa baiknya Allah kepada kita. Kenapa kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang di badan kita saja kita tidak sanggup menghitungnya. Dan nikmat mata yang bisa memandang, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat lisan bisa bicara, nikmat akal bisa berfikir, nikmat kaki bisa melangkah, nikmat tangan bisa bekerja, dan seluruh nikmat sampai oksigen yang kita hirup. Itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mencintai Allah? Jelas kita mencintai Allah karena Dia telah banyak memberikan macam-macam nikmatnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya setelah kita tahu kenapa kita harus mencintai Allah, maka carilah sebab-sebab yang membuat Allah cinta kepada kita.
Dengan cara carilah amalan-amalan yang merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu amalan-amalan yang membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah itu banyak. Apa saja di antara amalan-amalan itu yang menunjukkan kita ini memiliki perasaan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hubbu liqa'illahi azza wa jalla. Tanamkan perasaan cinta akan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada di 4 tempat. 2 di dunia dan 2 di akhirat. Adapun di dunia saat kita sholat, itulah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, maka Allah menyebutkan siapa orang yang khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin saat sholatnya dia berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kedua, saat ruh kita tercabut dari jiwa kita, dari badan kita, ruh kita diangkat oleh malaikat sampai menembus langit pertama, kedua sampai ketujuh, kemudian berjumpa dengan Allah. Dan Allah katakan kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, tapi letakkan catatannya di Iliyin. Ini di dunia. Adapun di akhirat, pertama di padang mahsyar. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah akan datang dan para malaikat bersaf-saf kelak pada hari kiamat. Dan tentu perjumpaan, puncak dari perjumpaan kita kaum muslimin apabila Allah takdirkan masuk surga, itulah ru'yatullahi azza wa jalla, di mana penduduk surga akan sanggup memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, bentuk cinta kita kepada Allah, tanamkan bahwa kita sangat mencintai akan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengan kita. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, apa makna siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan dia? Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengan dia. Maka Nabi SAW menjelaskan, maka siapapun di dunia ini, kalau dia menginvestasikan seluruh hidupnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saat kematiannya dia sangat ingin berjumpa dengan Allah dan Allah pun cinta ingin berjumpa dengan dia. Contohnya, kalau dia di dunia menginfakkan hartanya, menginfakkan waktunya dan tenaganya hanya untuk membangun rumah dia di sorga, hanya ingin membangun istana dia di sorga, hanya ingin membeli taman-taman dia di sorga, kenikmatan-kenikmatan yang akan diperoleh di sorga, maka saat kematiannya, maka dia sangat cinta berjumpa dengan Allah, karena tidak ada beban dengan dunia yang di belakangnya. Tapi kalau seandainya seluruh kehidupannya ditanamkan di dunia, dia bangun rumah di dunia, dia beli tanah di dunia, dia kumpulkan kekayaan di dunia, dan dia tidak pernah menginvestasikan untuk akhiratnya, maka saat kematiannya, maka dia akan benci berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan uangnya, meninggalkan seluruh orang-orang yang dicintainya. Maka dia pun saat berjumpa dengan Allah, dia pun benci berjumpa, dan Allah pun sangat benci dengan dia. Maka bentuk kecintaan kita kepada Allah, maka tanamkan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
an yakuna unsuhu bil khalwati wa munajatillahi wa tilawati kitabi. Hendaklah unsuhu bil khulwah, ketika kita ini mengaku cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan waktu-waktu untuk berkhalwat dengan Allah, bermunajat kepada Allah dan membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika seandainya Anda ini mencintai perempuan yang Anda cintai, tentu ketika berdua-duaan dengan wanita yang kita cintai, kita merasa nyaman dan tenang dibandingkan ketika kita berada di halayak orang ramai. Kalau kita bisa menanamkan kecintaan kepada manusia dan senang berkhalwat dengan manusia, orang yang kita cintai, kenapa kita tidak bisa berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan berkhalwat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ambil waktu-waktu yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada kita. Kapan Allah datang kepada kita? Sepertiga malam akhir. Itu sengaja Allah datang kepada kita, kan? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada kita di sepertiga malam akhir itu bukan sebulan sekali, setahun sekali, setiap malam Dia datang kepada kita, mengundang kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang diundangnya tidak tertarik untuk berjumpa dengan Allah. Coba kalau seandainya, sering saya analogikan, kalau antum ini salah satu staf dari wali kota atau bupati, kemudian Pak Bupati nelpon kita, saya naik pesawat dari Jakarta sampai di Batam jam 3 malam, tolong jemput. Saya yakin antum pasti akan menjemput. Mulai dari persiapan, pakaiannya rapi, kemudian mobilnya juga dicuci bersih, kemudian harum sekali. Bahkan antum tidak akan tidur, takut ketiduran, bahkan akan sampai di bandara boleh jadi 2 jam sebelum kedatangan. Itu kepada makhluk. Kenapa bisa diagungkan padahal hanya setakat wali kota ataupun gubernur? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan wali kota dan gubernur. Hari-hari datang kepada kita, mengundang kita di sepertiga malam, tapi sekali lagi yang diundang tidak tertarik. Banyak orang yang kemudian mengindahkan undangan itu dan lalai dan malas untuk hadir dalam undangan Allah Azza wa Jalla. Maka bentuk cinta kita kepada Allah, luangkan waktu berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala ta'ati was-sabru ala al-makarihi. Bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bisa menanamkan kesabaran dalam ketaatan. Sabar itu ada 3 jenis. Sabar ketika kita melaksanakan ketaatan, sabar ketika kita menjauhi kemaksiatan, dan sabar dikala menghadapi qada dan qadar. Dan kesabaran yang paling tinggi adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan. Orang kalau tidak sabar, antum tidak mungkin datang ke majelis ilmu. Antum kalau tidak sabar, tidak mungkin juga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Begitu juga orang kalau tidak sabar untuk tidak maksiat, pasti dia maksiat. Begitu juga ketika menghadapi qada dan qadar, kalau tidak sabar pasti tasakhut. Lisan kita ini akan mengemukakan sesuatu yang menunjukkan penolakan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang sabar pasti dia akan istiqomah, tidak akan senantiasa melaksanakan ketaatan, tidak akan melakukan kemaksiatan, dan redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bentuk kecintaan kita kepada Allah dengan cara kita mencintai Allah dengan kesabaran, menjauhi maksiat kepada Allah dengan kesabaran, dan menghadapi qada dan qadar dengan kesabaran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, pasti Allah uji hamba itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhtu.
Kalau hamba itu redha dengan ujian Allah, maka Allah senang dengan dia. Tapi kalau hamba itu tidak redha, tidak suka, tidak senang hati dengan ujian itu, maka Allah pun murka kepadanya. Maka ini jenis yang ketiga, amalan yang menunjukkan kita cinta kepada Allah adalah bersabar ketika melaksanakan ketaatan. Kemudian yang keempat adalah an yukthira dzikrallahi azza wa jalla. Perbanyak zikir kepada Allah. Bukankah orang yang mencintai akan selalu menyebut-nyebut orang yang dicintainya? Jadi kalau kita merasa cinta kepada Allah, perbanyak sebut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ataupun berkata Ibrahim ibn Junaid rahimahullahu taala, seorang ulama salaf, inna min akhlaqi ahlil jannah, sesungguhnya termasuk akhlaknya ahli sorga adalah al-mahabbatu lillah, dia sangat cinta dengan Allah, bi kathrati dzikri, dengan memperbanyak zikir. Jadi zikir ini bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 5, bahwa di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mahabbatu kalam. Kita cinta dengan kalam-kalam. Baca Quran. Membaca Quran itu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullah." Barang siapa yang ingin mengetahui bahwa si fulan itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, falya'rid nafsahu 'alal Qur'an, maka letakkan Al-Qur'an di hadapannya. Fa in ahabbal Qur'an fa huwa yuhibbullah. Kalau dia cinta dengan Quran, dengan membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, berarti dia memang cinta dengan Allah. Fa innamal Qur'anu kalamullah, karena Quran itu adalah kalamullah. Kemudian Sufyan ibn Uyainah mengatakan, wallahi la tablughu dirwata hadzal amri hatta la yakunu syai'un ahabba ilaikum minallah, wa man ahabbal Qur'ana faqad ahabballahi azza wa jalla. Kata Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah mengatakan di ujung perkataannya, wa man ahabbal Qur'an, siapa yang mencintai Al-Qur'an, faqad ahabballah, maka dia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka cintai Al-Qur'an. Di zaman sekarang persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul di hadapan Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku sudah mulai meninggalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Dan ini terbukti. Jangan lagi cerita orang awam, kita saja yang sudah hijrah, antum yang sudah ngaji saja. Berapa lembar sehari antum baca? Ada yang baca, ada yang tidak kan? Berapa lembar? Oke lah, jangan 1 hari, 1 bulan antum baca. Jangan-jangan di antara kita ada yang tidak membaca Quran kecuali menunggu Ramadan. Celakanya ketika sampai Ramadan yang merupakan bulan Quran, ada juga yang tidak membaca Quran di bulan Quran. Kalau Ramadan bulan Quran tidak membaca Quran, macam mana di luar Ramadan yang merupakan bukan bulan Quran kan begitu? Makanya kenapa sampai-sampai Rasul nanti pada hari kiamat akan datang kepada Allah, kemudian menyesali tentang perbuatan umatnya dan mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya kaumku mereka sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud hajrul Quran itu, pertama tidak membaca Quran, yang kedua tidak mempelajari Al-Quran, yang ketiga tidak mengamalkan Al-Quran, yang keempat justru menginjak-injak Al-Quran yang dibacanya. Dia baca aqimus shalah tapi tidak salat. Dia baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, tentang ayat puasa, datang Ramadan dia tidak puasa, dan begitu seterusnya. Kemudian juga di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah ittiba'u syar'illahi azza wa jalla. Berusaha kita mengikuti syariat Allah dengan cara
ikuti sunnah Nabi SAW. Orang kalau cinta kepada Allah pasti dia mencintai Rasulnya dengan cara mengikutinya. Tapi orang yang mengklaim dia cinta kepada Allah, tapi di balik kecintaannya justru dia menyelisih sunnah Rasul SAW, maka itu bukan kecintaan yang hakiki. Itu kecintaan palsu yang banyak dilakukan orang-orang atau manusia umumnya yang kita lihat di masyarakat, dengan perbuatan bid'ahnya dan yang semacamnya. Termasuk bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah mahabbatul mu'minina was salihin, mencintai orang-orang yang beriman dan orang-orang saleh. Mahabbatu awliya Allah, mencintai wali-wali Allah dan mencintai orang-orang saleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku sangat mencintai orang soleh walaupun aku tidak seperti mereka. Inni uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku sangat cinta dengan orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian daripada mereka. Ini kan tawadhu. Tidak mungkin Imam Syafi'i bukan bagian daripada orang soleh, tapi dalam bentuk tawadhunya mengatakan inni uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku sangat mencintai orang-orang soleh padahal aku bukan bagian daripada mereka. Kalau perkataan Imam Syafi'i saja mengatakan seperti itu, harusnya perkataan ini bukan diucapkan dia, tapi kita yang mengucapkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa kita harus mencintai mereka orang-orang soleh? Kan Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian mencari teman-teman dari orang-orang yang saleh, karena orang-orang saleh itu akan bermanfaat bagi kalian kelak pada hari kiamat. Mereka akan menjadi syafaat bagi kita. Jangan lagi cerita di akhirat, di dunia saja. Kalau antum banyak kawannya dan semua orang-orang saleh, ketika antum mati kemudian anggaplah ada 40-50 orang menyolatkan kita dan semuanya tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka itu cukup menjadikan syafaat bagi kita. Apalagi nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang disebut dengan sukul jannah, pasar sorga, orang-orang yang masuk ke dalam sorga ketika berjumpa pada hari Jumat atau Yaumul Mazid di pasar-pasar sorga, maka mereka saling berbincang. Kemudian mereka saling bertanya, mana fulan ibn fulan yang satu pengajian kita di Nurul Hidayah itu, mana kok dia enggak ada di sorga? Maka malaikat mengatakan bahwa si fulan ibn fulan Allah masukkan ke neraka. Maka teman-teman yang soleh di sukul jannah di pasar sorga itu langsung bangkit, kemudian menengadahkan tangannya ke langit dan mengatakan, ya Rabb la tastakmilu ladzatina hatta tukhrijahu minan nar. Ya Rabb, jangan kau sempurnakan kenikmatan kami di sorga sampai kau keluarkan teman kami dari neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk mengeluarkan teman kita yang Allah takdirkan masuk neraka karena syafaat orang soleh. Itulah kenapa kita, bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah dengan cara mencintai orang-orang soleh. Termasuk juga bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah az-zuhdu fid dunia, berusaha kita zuhud di dunia ini. Nabi mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cinta kepadamu. Tapi zuhudlah di hadapan manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Apa maknanya? Zuhud terhadap dunia itu artinya kita tidak menjadikan dunia itu tujuan hidup. Itulah yang dikatakan Rasul kepada Ibnu Umar kan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia ini wahai Ibnu Umar seperti orang asing atau seperti melintas jalan, seperti musafir yang kalaupun beristirahat tidak akan lama kemudian akan melanjutkan perjalanannya. Itulah dunia. Dan Hasan Al-Basri ataupun Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika mendefinisikan makna zuhud adalah jangan jadikan harta itu diletakkan dalam hati. Kalaupun kau kaya sekaya raya sekalipun,
jangan letakkan kekayaan dalam hati. Cukuplah kekayaan itu diletakkan di tangan. Karena hati ini fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, sebab kalau seandainya kekayaan itu diletakkan di tangan, maka apabila datang kekayaan tidak terlampau senang, apabila hilang kekayaan tidak terlampau sedih. Kenapa? Karena hanya datang ke tangan dan berpindah tangan saja. Tapi kalau diletakkan di hati, hilang sedikit saja, sedihnya luar biasa. Maka itulah makna zuhud. Kalau kita bisa zuhud, maka Allah cinta dengan kita. Adapun zuhud dengan manusia, maknanya kita tidak pernah mengeluhkan kondisi kita kepada manusia. Pasti manusia cinta dengan kita. Tapi kalau sedikit-sedikit datang mengeluh, sedikit-sedikit datang minta tolong, sedikit-sedikit datang minjam uang, sedikit-sedikit datang tolonglah, dan begitu seterusnya, lama-lama manusia tidak suka. Nengok dia datang saja, ada apa ini? Dah was-was kita kan. Ngapain dia datang nih? Dah gak suka duluan. Kalau tidak pinjam uang pasti ngeluh. Kalau tidak ngeluh pasti macam-macam orang ini. Maka orang yang zuhud menahan lisannya seolah-olah tidak berhajat kepada manusia, walaupun boleh jadi dia orang yang paling miskin sekalipun, maka dia pasti akan dicintai manusia. Kenapa? Karena manusia suka kepada orang yang tidak pernah merepotkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga diantara bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah tanamkan zuhud. Kemudian perbanyak amalan-amalan sunnah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Ketika seorang hamba senantiasa mendekatkan aku dengan memperbanyak yang sunnah-sunnah, maka lama-lama aku akan sayang dan cinta dengan dia. Maka jangan cukupkan yang wajib, maka tambah juga yang sunnah. Jangan cukupkan solat wajib, ada juga solat-solat sunnahnya. Jangan cukupkan puasa Ramadan, ada juga puasa sunnahnya. Jangan cukupkan dengan zakat, ada juga sedekahnya. Jangan cukupkan dengan haji, ada juga umrohnya. Dan begitu seterusnya. Jadi lakukan juga yang sunnah-sunnah. Termasuk juga bentuk cinta kita kepada Allah adalah al-hub wat tazawur wat tabadul wat tanasuhu fillahi azza wa jalla. Saling mencintai, saling menziarahi, saling memberi dan saling menasihati, itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqat mahabbati limutahabbaini fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawaraini fiyya wa haqqat mahabbati limutabadilaini fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawassalaini fiyya, rawahu Ahmad. Allah berfirman, maka seseorang akan mendapatkan kecintaan dariku, kata Allah, ketika orang itu saling mencintai karena aku. Dan ada orang yang pasti mendapatkan kecintaan aku, kata Allah, ketika dia saling menziarahi karena aku. Dan ada orang yang pasti mendapatkan kecintaanku kepadanya bagi orang yang saling memberi karena aku, dan ada orang yang pasti mendapatkan kecintaanku kepadanya bagi orang yang saling menziarahi, berhubungan karena aku. Maka inilah diantara amalan-amalan yang menunjukkan bentuk kita kepada cinta kita kepada Allah, dan banyak lagi. Intinya bahwa carilah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena ada dua perkara. Kalau Allah Subhanahu wa taala sampai mencintai kita, pertama disebutkan dalam hadis Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau senang dengan kita, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah akan katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulana. Wahai Jibril, aku suka lo dengan si fulan itu. Fa ahibbahu, kau harus suka juga dengan dia. Maka Jibril pun akhirnya menyukai orang yang Allah sukai. Cukup sampai di sini? Tidak. Jibril akan berteriak kepada seluruh malaikat,
Kata Jibril, ya malaikat Allah, inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu. Hei malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah cinta dengan si fulan, maka kalian wajib cinta dengan si fulan. Maka semua malaikat mencintai orang yang Jibril cintai karena kecintaan Allah kepadanya. Bayangkan, kalau Allah cinta dengan kita karena kita cinta dengan Allah, maka Jibril akan cinta dengan kita. Bahkan semua para malaikat akan cinta dengan kita. Cukup sampai di sini? Tidak. Kata Rasul, apabila Jibril sudah cinta, apabila semua malaikat sudah cinta, maka Allah akan tanamkan kecintaan ini kepada seluruh penduduk yang ada di bumi untuk mencintai kita. Lihat, dua faedah. Pertama, Allah tanamkan kepada para malaikat agar cinta dengan kita. Yang kedua, Allah tanamkan penduduk bumi agar cinta dengan kita. Apa faedah keduanya? Adapun kecintaan malaikat kepada kita, ikhwan, yang mencatat amalan kita siapa kalau bukan malaikat? Pasti kalau malaikat cinta dengan kita, dia tidak akan mencatat kecuali kebaikan. Adapun penduduk bumi, lalu apa manfaatnya penduduk bumi cinta kepada kita? Karena ada sebuah hadis, ketika ada dua jenazah yang lewat, yang satu dicaci, yang satu dipuji. Adapun yang dicaci, kata Rasul, pasti dia masuk neraka. Adapun yang dipuji, pasti dia masuk surga. Itulah pujian manusia kepada kita, menjadikan wasilah kita masuk surga, kan? Dan itu tidak lain dan bukan karena kecintaan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, karena sudah isya, di mana kalau Allah sudah cinta dengan kita, maka Allah akan menjadi penglihatan kita, pendengaran kita, kaki kita, tangan kita. Dan apabila kita meminta, pasti akan diberi. Dan apabila kita meminta perlindungan, pasti Allah lindungi. Dan itu berdasarkan hadis kursi yang kita baca. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.